Laman Wikipedia resmi. Hari ini tanggal 10 Oktober jam 9.25 waktu Arab Saudi. Ahmad Al-Kaf. Masya Allah. Emang netizen Indonesia gila sih. Gila. Shin Tae-yong, there's a lot of consternation, I think. Buntut permasalahan wasit Ahmad Al-Kaf semakin panjang, di balik laga besar antara Bahrain kontra Indonesia, sejumlah mafia bola berpotensi akan segera terungkap di hadapan dunia. Secara mengejutkan, pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Oman menggemparkan media dunia. Wasit Ahmad Al-Kaf dianggap sebagai korban dan Indonesia adalah pelaku yang harus dihukum. Pernyataan Federasi Sepak Bola Oman sangat tidak objektif, cenderung kekanak-kanakan, tanpa ada kalimat bijaksana untuk keadilan bagi semua pihak. Federasi Oman benar-benar menutup mata dan tidak ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mereka justru bersikukuh meminta keadilan pada FIFA atas wasitnya yang dianggap sudah dirugikan oleh Indonesia. Berikut pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Oman. Kami tegas menolak perilaku yang tidak sesuai dengan konteks oleh sejumlah penggemar dan beberapa pihak terkait, memperingatkan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan konteks tersebut. Kami menekankan komitmen staf Oman sepanjang sejarah yang terhormat pada tingkat profesionalisme, tingkat transparansi, integritas, dan imparsial tertinggi, sesuai dengan standar internasional. Inilah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi wasit elit Asia. Asosiasi Sepak Bola Oman menyerukan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi wasit dan memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Kami akan terus bergerak maju dalam koordinasi dengan otoritas terkait untuk mencapai tujuan yang sama. Demikian Oman FA, berkomitmen untuk terus mendukung kiprah wasit Ahmad Al-Kaf. Asosiasi Sepak Bola Oman berjanji terus mendukung tim wasit Oman yang dipimpin Ahmad Al-Kaf, yakin akan kompetensi mereka, memuji level mereka, dan berharap untuk meraih kesuksesan dalam karir kontinental dan internasional mereka. Demikian Oman FA. Itulah pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Oman, yang mendukung penuh wasit Ahmad Al-Kaf tanpa memandang pihak yang dirugikan. Menariknya, poin-poin dari pernyataan Federasi Oman tersebut, hanya fokus dukungannya pada wasit Ahmad Al-Kaf yang memimpin pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Dan uniknya lagi, tidak ada poin kalimat yang menyinggung soal keadilan yang seharusnya didapat oleh pihak Indonesia. Dari sejumlah pernyataan poin per poin Federasi Oman, bisa dikatakan sangat tidak bijaksana dalam menengahi persoalan. Federasi Oman cenderung membela sepihak pada wasit Oman, tanpa ada kalimat permintaan maaf pada pihak Indonesia jika ada kinerja wasit yang dianggap kurang berkenan. Dalam hal ini, Federasi Oman seolah tidak mau tahu inti persoalan. Yang terpenting bagi Federasi Oman, wasit Al-Kaf sudah adil dan benar titik. Dan anehnya lagi, Federasi Oman justru meminta keadilan atas perlakuan netizen Indonesia, netizen internasional hingga media dunia. Sebagai organisasi tertinggi sepak bola Oman, seharusnya mereka menanggarai secara bijaksana. Tidak sepatutnya Oman memihak apalagi menuntut FIFA memberi sanksi pada pihak yang justru jadi korban. Dalam hal ini, Federasi Sepak Bola Oman sangat tidak bijaksana dalam menengahi persoalan ini yang justru bermula dari wasit yang berasal dari negaranya. Sebagai federasi tertinggi, seharusnya Oman bersikap bijaksana dalam menengahi persoalan, ikut mendukung FIFA dalam menuntaskan permasalahan. Jika memang wasit Oman terbukti bersalah, sebagai federasi tertinggi Oman, harusnya mereka membuka dengan kalimat permintaan maaf dan menyerahkan kebijakan hukum sepenuhnya pada peraturan FIFA yang berlaku, sebab semua kejadian bermula dari wasit mereka. Jika wasit Oman memang terbukti bersalah, silahkan beri hukuman pada wasit dan berikan keadilan itu untuk tim Indonesia yang sudah dirugikan oleh wasit kami. Namun jika wasit tidak terbukti bersalah, sebagai federasi Oman sepatutnya meminta keadilan dari FIFA. Itulah yang seharusnya diucapkan Federasi Oman, bukan justru menutup mata, tidak mau tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Federasi Oman justru menyalahkan Indonesia dan membela wasit secara sepihak tanpa menginvestigasi sang wasit itu sendiri yang memulai permasalahan. Bahkan dunia sudah menyaksikan pertandingan yang dianggap sangat gila itu. Semua pihak membela Indonesia, bahkan sejumlah pengamat sepak bola Eropa dan Amerika menilai, keputusan wasit Ahmad Al-Kaf itu tidak masuk akal. Goes in with a challenge, but on the wrong end of a challenge with Amin Benadi. So I can't believe that it's not free kick into the... Suleiman!
Lawan kita. Ente balik. What? Balik. Setelah tuan rumah Bahrain mampu menahan imbang tim tamu Indonesia, hal itu membuat masyarakat Bahrain sangat berbahagia dengan hasil imbang tersebut, walau hasil imbang yang diraih Bahrain terkesan berkat bantuan dari sang wasit. Dan sebaliknya, walau Indonesia berstatus sebagai tim tamu, dengan peringkat 129 dunia melawan tuan rumah Bahrain dengan ranking 76 dunia, namun sejak awal, kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia di kandang Bahrain. Setelah pertandingan yang penuh dengan drama itu usai, ada sangat banyak dampak sekaligus fakta baru yang terkuak hingga mampu mengguncang dunia. Lantas fakta apa saja yang terkuak, hingga memberi dampak buruk yang bahkan tidak mereka duga? Ternyata bantuan waktu 3 menit dari wasit, memberi pengaruh besar hingga menemukan sejumlah fakta baru. Berikut sejumlah fakta mengejutkan yang bahkan mampu mengguncang dunia. Fakta pertama, jauh hari sebelum laga itu digelar, bahkan hampir semua pihak mengkhawatirkan wasit yang akan memimpin. Berkaca dari pengalaman yang sudah beberapa kali terjadi, Indonesia kerap sengaja dibuat rugi oleh wasit dari Timur Tengah. Dan benar saja, sejak menit awal peluit berbunyi tanda pertandingan dimulai, 10 menit awal masih berjalan normal, namun setelah 15 menit ke atas hingga selesai, wasit terlihat jelas memperlihatkan keputusan yang selalu menguntungkan Bahrain namun merugikan Indonesia. Wasit Ahmed Alkaf kerap secara tiba-tiba menghentikan permainan di saat Indonesia mendapat momentum yang menguntungkan. Wasit kerap kali memutus serangan Indonesia hanya sebab pemain Bahrain secara tiba-tiba menjatuhkan diri. Permainan licik ditambah keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Hal itu membuat para pemain Indonesia bermain dalam keadaan dibelenggu rasa emosi yang harus mereka tahan. Terlihat juga gelagat mencolok sang wasit. Ia selalu bersikap ramah pada pemain Bahrain, namun tidak untuk sebaliknya. Selain kerap memutus serangan serta momentum baik Indonesia, bahkan wasit Ahmed Alkaf beberapa kali memberi pelanggaran tak masuk akal pada pemain Indonesia, hingga membuat para pemain kebingungan. Tidak hanya pemain saja yang bingung, bahkan penonton pun tidak mengerti dengan keputusan wasit yang seolah memimpin sesuka hatinya. Pemain Indonesia yang dilanggar, namun pelanggaran justru diberi pada pemain Indonesia itu sendiri. Dan anehnya, jika pemain adu kontak atau bersentuhan, entah itu pemain Bahrain yang menyenggol pemain Indonesia, atau saat perebutan bola, hampir bisa dipastikan pemain Indonesia yang langsung mendapat pelanggaran. Dengan berbagai macam alasan keputusan aneh wasit, seolah wasit tidak mengizinkan pemain Indonesia merebut bola para pemain Bahrain, sebab jika perebutan bola itu terjadi, maka pemain Bahrain selalu saja menjatuhkan diri, dan anehnya, wasit selalu saja memberi pelanggaran yang merugikan pihak Indonesia. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Hampir semua orang seluruh dunia menyaksikan pertandingan aneh tersebut. Adanya fasilitas VR, bahkan itu tidak berfungsi bagi pihak Indonesia. VR hanya terkesan diberikan pada Bahrain yang memungkinkan untuk dapat menganulir gol Indonesia. Namun sayang, wasit tidak menemukan celah untuk menganulir gol Indonesia. Selain dari keputusan wasit yang berat sebelah sepanjang pertandingan, hingga 6 menit tambahan waktu pun tetap menjadi bahan permainan oleh sang wasit, tanpa ada alasan apapun. Waktu benar-benar dibuat melar seolah tanpa ada batasnya. Andai saja Bahrain tidak mampu mencetak gol di menit 99, kemungkinan pertandingan akan terus berjalan hingga Bahrain mampu menciptakan gol penyeimbang. Berikut dampak besar secara instan yang tak pernah mereka duga sebelumnya, usai laga itu berakhir. Dampak dari kotornya pertandingan tersebut, ternyata meluas hingga disorot sejumlah media dunia. Hampir seluruh media dunia bersepakat bahwa wasit memang tak adil dan cenderung berat sebelah. Semua media dunia mengatakan, kemenangan Indonesia direnggut paksa oleh sang wasit. Usai pertandingan berakhir, seketika itu juga dampak negatif langsung dirasakan wasit dan Bahrain, mulai dari komentar pedas para supporter Indonesia yang dengan lantang secara terbuka mengatakan, Bahrain nol skill, dan hanya menggunakan uang untuk meraih hasil imbang, yang mana komentar yang sangat memalukan bagi Bahrain itu, disiarkan secara langsung oleh media Bahrain, dan kini sudah tersebar ke seluruh dunia. Dampak buruk dari kotornya pertandingan tersebut kini semakin meluas antar benua, termasuk seluruh Asia, Afrika, Eropa, hingga benua Amerika. Hasil imbang Bahrain atas tamunya Indonesia,
kini menjadi berita trending yang ternyata mampu menggemparkan seluruh dunia, mengingat pertandingan tersebut disiarkan langsung oleh 48 siaran resmi di berbagai negara belahan dunia, dan diteruskan oleh media sosial hingga media internasional secara masif, mulai dari parodi yang menyinggung jalannya pertandingan, hingga hashtag AFC Mafia kini menjadi trending teratas global world. Ditambah masifnya serangan dari para YouTuber, TikToker, selebgram, dengan dukungan jutaan netizen hingga serangan cyber dan hacker semua benar-benar bersatu, hingga menjadi pemberitaan paling teratas dari situs trending global dunia. Sejak dari awal besar kemungkinan, pihak terkait tidak menyangka akan berdampak seburuk ini. Tekanan dari semua sektor benar-benar membuat wasit Ahmed Alkaf, Federasi Sepak Bola Bahrain hingga AFC benar-benar dibuat babak belur. Hingga berita yang beredar, ancaman personal serius terus berdatangan dari berbagai arah. Fakta menarik sekaligus babak baru yang nampaknya akan semakin ramai. Secara mengejutkan, sejumlah media dunia termasuk media X, nama Ahmed Alkaf menjadi trending nomor 1 dunia. Hal itu berkat serbuan jutaan netizen Indonesia yang sangat masif. Ahmed Alkaf ternyata juga jadi bahan ledekan karena keputusan gilanya yang menambahkan waktu di luar akal sehat. Tidak hanya di Indonesia, wasit asal Oman itu bahkan diejek oleh jutaan orang di dunia. Seperti di media X, akun Troll Football yang memiliki 4 juta pengikut memposting meme Ahmed Alkaf, dengan gambar menohok yang sudah diedit disertai tulisan, Additional Time Until Bahrain Score, yang artinya, tambahan waktu sampai Bahrain mencetak gol. Jika kita simak, segitu stres dan babak belurnya Bahrain, wasit Ahmed Alkaf hingga Presiden AFC yang juga berasal dari Bahrain, bukti dari stresnya menghadapi netizen Indonesia, hingga semua yang terlibat dan berkaitan dengan wasit serta Bahrain, menjadi sasaran serangan jutaan netizen global. Hebohnya lagi, dampak buruk yang sudah terjadi tidak berhenti sampai di situ. Selain serangan dari netizen Indonesia ditambah masifnya berita yang menuntut keadilan untuk Indonesia yang mana jika keadilan itu ditegakkan, tentu muka wasit Ahmed Alkaf, Bahrain hingga AFC, akan semakin terlihat kotor di mata dunia. Ibarat kata, maju salah, mundur semakin babak belur, dan ternyata dampak buruk serta teror itu tidak cukup berhenti di situ saja. Kiper Bahrain yang terlihat emosional saat berlaga di kandangnya, menjadi sorotan khusus hingga seruan netizen Indonesia. Mereka menantikan kedatangannya di GBK. Para netizen Indonesia menyerukan untuk bersiap meneror para pemain Bahrain, terutama untuk kiper Bahrain yang menjadi sorotan khusus para supporter, sebab PK Kiper Bahrain sempat ingin menyerang supporter Indonesia saat bertandang di Bahrain. Para netizen dan supporter Indonesia kompak menyerukan, agar jangan sampai para pemain Bahrain bermain tenang selayaknya para pemain Indonesia yang bermain namun dibelenggu rasa emosi, diperburuk oleh keputusan wasit yang selalu merugikan Indonesia. Para supporter dan netizen Indonesia menyerukan balasan serupa di GBK, dengan berbagai cara dilakukan agar Bahrain tidak dapat bermain dengan tenang. Bagi para pendukung skuad Garuda, hasil imbang yang terjadi di GBK itu akan lebih menyakitkan, sebab saat pertandingan di Bahrain kemenangan Indonesia sudah di depan mata, namun kemenangan itu direnggut begitu saja oleh keputusan wasit yang tak masuk akal.